Ya BTW, cerita Selena Zenith ini terinspirasi dari kisah Cinderella ya. Jadi ya ntar ceritanya bakal mirip-mirip lah. Jadi ya wes lah, bodo amat. Di suatu tempat di negeri dongeng, hiduplah Selena. Ya BTW, ini beda cerita sama hero Selena yang biasa, oke? Dengerin. Oke lanjut. Nah, si Selena ini lahir di sebuah keluarga yang sederhana, tapi bahagia. Keluarganya adem ayem, sakinah, mawaddah warohmah. Anjay. Nah terus si Selena ini juga punya bakat sihirnya nurun dari nyokapnya. Ya nyokapnya dia ini tuh sebenarnya itu seekor penyihir. Kayaknya, gak tau lagi sih. Terus anggap aja dia ini tuh penyihir baik gitulah. Excellent argument. Approved. Nah nyokapnya ini selalu ngomong ke si Selena kalau dia ini jangan pernah pakai kekuatan sihirnya sembarangan. Bahkan kalau bisa kekuatan sihirnya itu gak usah dipakai sama sekali. Ya takutnya ntar malah bikin heboh lah. Ada penyihir nih. Anak tetangga udah bisa sihir, kamu kapan? Ya sebagai anak yang patuh, baik hati, dan tidak sombong, si Selena ini nurut lah sama nasihat yang dikasih sama nyokapnya. Oke. Dan mereka ini pun hidup bahagia. Tamat. Kalablok. Sampai pada suatu ketika, tiba-tiba nyokapnya si Selena ini sakit. Terus nggak lama nyokapnya ini mokat. Sisa. Dan kesisa si Selena yang hidup berdua sama bokapnya. Oh. Nah, karena bokapnya ini butuh asupan biologis ya. Akhirnya bokapnya ini pun mutusin buat nikah lagi sama seekor janda satu anak. Hidup Blondie. Dan mereka ini pun jadi ibu tiri sama saudari tirinya si Selena. Ya awalnya si Selena ini berharap kalau mereka ini bisa hidup rukun, bahagia, sentosa, sakinah, mawaddah warohmah. Tapi ya entah kenapa ibu tiri sama saudari tirinya ini kayak gak suka banget lah sama si Selena. Di tiap malamnya si Selena ini selalu diusir dari kamarnya dan terpaksa buat tidur di dekat perapian di dapur. Dan karena dia ini tidur di dekat perapian, ya itu selalu ngebikin bajunya si Selena ini kotor gara-gara kena debu perapian. Dan hal itu pun ngebikin si Selena ini dapat panggilan si abu kecil di rumahnya. Terus bokapnya ini juga selalu pergi ngerantau buat kerja. Jadinya itu ngebikin si Selena ini gak bisa curhat lah ke bokapnya. Ya sekalipun bokapnya ini pulang dan si Selena ini nyoba buat curhat, bokapnya ini malah ngemarin si Selena dan ngebelain istri barunya. Bokapnya ini selalu nyuruh si Selena ini buat diem aja lah dan gak ngelawan. Kalau enggak ya dia yang bakal diusir dari rumah. Bapak tuh butuh mantap Maksud bapak butuh gendongan sampai ke Imo. Makanya kamu nurut aja sama ibu barumu. Dan hal itu pun ngebikin si Selena ini cuma bisa nerima penindasan yang terjadi di rumahnya. Di tiap harinya si Selena ini selalu dipaksa buat ngerjain pekerjaan rumah kayak ngepel, nyuci, benerin genteng, wis sembarang kalir lah. Sedangkan ibu tiri sama saudari tirinya ini pada nyantai sebat gitu nggak ngebantuin. Ya sebenarnya si Selena ini kan punya kekuatan sihir ya. Bisa aja dia ini ngamuk terus duar aman. Cuman ya dia ini tetap megang teguh nasihat dari nyokapnya buat nggak pakai kekuatan sihirnya sembarangan. Yang bisa si Selena lakuin sekarang itu cuman ngejaga benih kristal sihir peninggalan nyokapnya sambil berharap kalau suatu saat itu bakal muncul keajaiban dari benih kristal itu. Nah lalu pada suatu ketika tiba-tiba sang pangeran kerajaan yang tampan dan berani ini ngeworo-woro kalau dia ini lagi nyari jodoh. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak? Jadinya sang pangeran ini bakal ngadain sebuah pesta dan gede-gedean di kerajaan selama beberapa hari. Semua cewek yang ada di kota ini pada diundang semua. Wis mbak-mbak, gadis-gadis, ani-ani, wis sembarang kalir lah. Dan rencananya sang pangeran ini bakal milih seorang cewek yang datang buat dia nikahin gitu. Dan wis rame lah. Oh Pangeran Kun, arah-arahku berdemek Pangeran Kun. Ya si Selena yang ngedenger berita itu pengen ikutan ke acara pesta dansa itu. Ya kali aja dia ini kepilih terus dinikahin sama pangeran kan aji mumpung. Anjay. Nah cuman ibu tiri sama saudari tirinya ini nggak ngebolehin dia buat ikutan. Si Selena ini dirantai di dapur biar dia ini nggak bisa kemana-mana. Kamu jaga rumah ini ya. Kalau semuanya pergi, siapa yang jaga rumah? Mama dan juga kakakmu ini mau pergi dulu ya. Bye-bye. Dan si Selena ini pun ditinggal di rumah sendirian. Nah di saat itu si Selena ini ngerasa sedih dan wis putus asa banget lah. Ica, aku capek. Sampai pada akhirnya tiba-tiba benih kristal peninggalan nyokapnya ini bercahaya dan ngeluarin keajaiban. Ketika muncul sihir yang bikin si Selena ini berubah menjadi seorang putri dengan gaun dan sepatu kaca yang cantik. Ya sebenarnya cuma berubah dikit sih, tapi nggak apa-apa lah tetap.
Terus juga benih kristal itu berubah jadi kereta kencana ajaib. Anjay. Dan dengan kereta kencana ajaib itu, si Selena ini pun diam-diam OTW ke acara pesta dansa yang ada di istana. Dan di acara pesta dansa itu, si Selena ini juga hoki banget lah. Dia ini berhasil dapat kesempatan buat dansa bareng sama sang pangeran. Ya wes, seneng banget lah dia ini. Anjay. Dan hal itu ngebikin si Selena ini berharap kalau dia ini bakal dipilih buat jadi calon pengantinnya sang pangeran. Dan akhirnya datanglah hari dimana sang pangeran ini ngumumin siapa yang bakal dia pilih buat jadi calon pengantinnya. Please welcome our new manager, Squidward Tentacles! Oh, better luck next time, buddy. Ya ternyata plot twistnya sang pangeran ini malah milih saudari tirinya si Selena buat jadi pengantinnya. Dan hal itu ngebikin si Selena ini langsung shock lah. Oh my god. What? Oh my god, no way, yeah. Nah di saat itu juga saudari tirinya yang tahu kalau si Selena ada di sana itu langsung mempermaluin si Selena di depan banyak orang. Wis dibully lah, diketawain, di-recall. Dan hal itu ngebikin si Selena ini udah nggak tahan lagi lah. Dicit kalian semua. Karena emosinya dia ini udah di ujung kepala, wis udah mau meledak lah. Akhirnya itu ngebikin dia ini pun nekat buat pakai kekuatan sihir yang udah dia sembunyiin selama hidupnya. Seketika kekuatan sihir ini nyelimuti tubuhnya dan wush. Ketika si Selena ini berubah jadi sesosok penyihir yang ya tapi masih mantap sih. Nah hal itu ngebikin orang-orang yang ada di sana itu pada takut lah. Takutnya ibu ini gimana? Wis orang-orang ini jadi panik berlarian lah. Nah, lihat orang-orang yang pada ketakutan, entah kenapa, itu ngebikin si Selena ini kayak puas banget gitulah. Setiap jeritan, tangisan, dan ratapan orang-orang ini jadi hiburan buat dia. Yo, jadi psikopat jir. Nah, terus pas orang-orang ini berusaha buat kabur dari istana, si Selena ini langsung ngisir mereka semua jadi kristal. Tujuannya ya buat ngabadiin ketakutannya mereka. Kan dia suka ngelihat orang ketakutan kan. Ya wes gitulah. Wes orang-orang yang di sana itu pada dijadiin kristal semua lah. Sampai pada akhirnya itu cuma tersisa dia di istana itu. Dan akhirnya dia ini pun gak ngesir istana itu jadi kristal yang dia anggap sebagai rumah barunya. Dan sejak saat itu, dengan kekuatan sihirnya, si Selena ini bakal ngabadiin tiap ketakutan orang-orang yang ada dengan ngubah mereka jadi kristal. Ya literally pakai skill 2-nya gitulah. Dan dia ini pun berkuasa di negeri itu untuk selama-lamanya. Tamat. Kalian suka cerita dongeng? Siapa yang pantas hidup bahagia selamanya? Kalau lembut hati, rumahmu akan penuh kehangatan. Kalau baik hati, orang lain pasti akan baik kepadamu. Kalau murah hati, kamu akan bertemu cinta sejati. Semua ini salahmu! Cuma bercanda. Kamu tidak serius. Omong kosong. Lepaskan belenggu itu. Raih kekuatan yang sesungguhnya. Aku sangat suka cerita dongeng. Siapakah pemeran utama kisah kita yang berikutnya?